Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita melanjutkan ke bab 163. Babul ladzi yasbiru ala adzan nas. Bab orang yang bersabar menghadapi gangguan manusia. Bersabar saat diganggu orang lain. An Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa orang beriman yang dia bergaul dengan manusia. Yukhalitu, bergaul. Wa yasbiru ala azahum, dan dia sabar atas gangguan mereka. Bergaul dengan manusia berarti hidup bermasyarakat, bergabung dengan orang banyak. Siapa yang hidupnya seperti itu dan dia sabar atas gangguan mereka, lah namanya orang banyak, banyak pula lah tingkahnya. Ada di antara orang-orang itu yang mengganggu dia, menyakiti dia, tapi dia sabar. Maka orang itu khairun, lebih baik dibandingkan minal ladzi la yukhalitun nas, dibanding orang yang tidak bergaul dengan manusia, tak mau bermasyarakat, enggak mau hidup dengan orang banyak, wala yusbiru ala azahum, dan enggak sabar menghadapi gangguan mereka. Perhatikan hadis ini. Ada dua macam manusia di sini. Yang pertama, seorang mukmin hidupnya bersama orang banyak. Macam kita hari ini namanya hidupnya dengan mukhalatah. Mukhalatah, bergaul. Dalam hidup bergaul itu kita rasakan adanya gangguan manusia. Tingkah-tingkah mereka yang menyakiti kita. Tapi sabar. Dihadapi dengan sabar. Kalau betul seperti itu, maka itu lebih baik. Jenis orang pertama ini lebih baik daripada jenis kedua. Yang kedua, menyendiri. Itu maksud la yukhalitun nas, menyendiri. Atau dalam bahasa Arabnya uzlah. Uzlah. Hidup menghindar dari
keramaian. Tak mau gaul-gaul dengan manusia. Dan gak sabar kalau diganggu mereka. Golongan pertama lebih baik dari golongan kedua. Nah, dalil hadis ini yang dipakai oleh ulama untuk mengatakan mukhalatah, hidup bergaul itu lebih utama daripada hidup menyendiri, daripada beruzlah. Beruzlah tadi menyendiri. Nah, misalnya kalian pindah nih dari kota, pergi ke pelosok gunung, pedalaman, tinggal sendiri, nggak ada orang. Itu namanya uzlah. Betul? Kata ulama yang meyakini bergaul itu lebih baik, dalilnya ini. Ini dalilnya. Dengan ketentuan kau sabar, diganggu orang, sabar. Karena kita bergaul sama orang banyak, bermasyarakat. Nah, masyarakat ini kan macam-macam tingkahnya. Kadang kita dapat tetangga baik, tahu agama, tahu hak tetangga. Kadang kita dapat tetangga nggak baik, nggak berilmu, mulutnya jelek, sedikit dia tersinggung, sedikit dia nggak senang, keluar caci maki, atau nggak ada mikir dia kalau berbuat sesuatu menyakiti kita. Nah, sabar. Kalau sabar, hidup bergaul lebih baik daripada hidup menyendiri. Dalam hal ini ulama memang berselisih. Satu kelompok berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan hidup bergaul lebih baik. Karena hadisnya jelas. Di kelompok lain mengatakan hidup yang lebih baik itu beruzlah. Menyendiri. Tidak usah gabung-gabung sama orang rame ini. Kata kelompok kedua. Nah, jadi panjang itu perdebatannya kalau dikupas. Dalilnya masing-masing punya. Sebagian bilang lebih bagus bergaul, sebagian bilang lebih bagus menyendiri. Nah, tapi intinya kata ulama, intinya semua itu bisa lebih baik dari yang satu, bisa bergaul lebih baik dari menyendiri, bisa menyendiri lebih baik dari bergaul kalau cocok syaratnya. Nah, itu dia, cocok syaratnya. Salah satu syarat bergaul lebih baik dari menyendiri adalah ini tadi, sabar. Jangan gampang terpancing emosi. Sabar. Paham? Ini yang pertama. Ya. Kalau kau sabar, lebih bagus kau hidup di orang ramai begini, bergaul. Yang kedua, hidup bersama orang ramai, bergaul, tidak sampai melalaikan ibadah. Tidak sampai melalaikan ibadah. Karena ada orang gara-gara hidup bergaul, berkawan, berteman, ibadah tinggal. Nah, maka kata ulama, dalam hal ini harus kalian jaga fudulus sohbah. Berkawan berlebih-lebihan. Tinggalkan itu. Berkawan berlebih-lebihan. Berkawan itu nggak boleh melampaui batas.
Karena kawan pun yang boleh kita berkawan baik dengannya, orangnya ada kriteria, ada ciri-cirinya yang boleh kita berteman baik kepadanya. Yang kalau diringkas, yaitu kawan yang baik agamanya. Itu ringkasnya. Panjang nanti kalau mulai merinci kriterianya. Karena Imam Ibnu Qudamah menjelaskan rinciannya, poin-poinnya. Ya, intinya itu, bagus agamanya. Karena hadis Nabi sudah pernah kalian dengar kan? Permisalan teman duduk al-jalisus sholih, teman duduk yang baik, yang sholih. Permisalannya kayak apa? Kayak kita duduk dengan tukang minyak wangi. Ya, itu teman duduk yang baik. Kebalikannya teman duduk yang jelek, al-jalisus su, permisalannya dengan apa? Tukang besi. Rugi kita duduk-duduk sebelah tukang besi. Nah, karena dia sedang bermain api yang bisa membuat kita terkena, paling enggak bau bakarannya, ya kan? Itu hadis. Jadi intinya syaratnya kita itu bergaul harus sabar dengan mereka. Kalau diganggu, sabar. Dan kita harus betul-betul menjaga agama. Jangan gara-gara pergaulan, agama tinggal. Dan bergaul pun dibatasi. Malah jangan sok gaul. Nah itu dia, jangan sok gaul. Dengan dalih luas pergaulan, semua ditemaninya, dikawani. La ilaha illallah. Belusak-belusuk masuk sana, masuk sini. Berkawan sama orang soleh, orang baik. Berkawan dengan pemabuk. Nongkrong di warung tua misalnya. Masuk ke diskotik. Berkawan sama manusia ahli maksiat. Luas pergaulan katanya. Masya Allah. Ini bentuk pergaulan yang tidak utama. Karena agamamu dirusaknya. Model bergaul sembrono, semua kawan, nggak bisa. Ya. Dinul mar'i ala dini khalili. Agama seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Kalau kalian berteman dekat sama orang nggak beres, itulah kalian. Dengar ini. Kalau kalian berteman dekat dengan orang nggak beres, rusak, itulah kalian. Walaupun kalian belum nampak rusaknya, orang bisa menghukumi kalian sama. Karena manusia ini seperti tentara, baris-baris serentak, seragam. Dia mendekati yang memang sehati. Kalau kalian orang baik, mana sanggup kalian duduk dengan ahli maksiat? Nolaklah hati kalian. Jadi tandanya kalian pun ahli maksiat, kalian akrab, jinak sama dia. Dekat. Karena kalian satu model, tak sama sebetulnya. Makanya Rasulullah ingatkan kita, milih-milih berkawan. Jangan berkawan sembarang berkawan. Sok luas pergaulan. Nah ini kadang-kadang karena kebodohan, ya, nggak ngerti kaidah agama, bangga kali banyak kawan, tapi sembarangan kawan. Bukan begitu. Hidup ini bukan begitu. Hidup ini segala sesuatunya kita pikirkan apa? Segala sesuatunya hendaknya yang bisa mendekatkan kita ke Allah. Apa saja itu? Apakah dalam hal berkawan, berteman, berumah tangga. Makanya berumah tangga, mau nikah, cari laki-laki itu cari istri yang solihah. Perempuan cari suami yang solih. Yang bisa mendekatkannya kepada Allah. Nah, begitu. Apakah pekerjaan? Semuanya mengarah kepada yang bisa mendekatkan diri ke Allah. Itu intinya.
Maka jangan sok-sok bangga kalian. Saya gaul kali, banyak kali kawan. Segala macam jenis manusia akrab sama saya. Tidak bisa. Itu teori salah. Berkawan tuh dipilih. Yang mau dipilih apanya? Agamanya. Begitulah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau pendapat yang mengatakan bergaul lebih baik, itu syaratnya daripada menyendiri. Bisa juga malah terbalik, menyendiri lebih baik daripada bergaul jika menyendiri menyelamatkan agama seseorang dari kerusakan hidup manusia. Ya. Kerusakan hidup manusia. Bisa saja seseorang itu hidup di zaman penuh fitnah. Seperti na'udzubillah, la samahallah. Kita hidup di zaman orang sibuk dengan berperang. Satu dengan lain saling bunuh. Kacau. Ini kan zaman fitnah. Kalau kita hidup dengan orang banyak ini, kita mesti disuruh bergabung ke satu kelompok. Kalau enggak, kita pun dibunuh. Manusia sudah bunuh-bunuhan. Kacau. Nah, kalau seperti itu, udah kacau balau kehidupan ini, Rasulullah perintahkan. Fa'tazil tilkal firaq, kata Rasul. Tinggalkan kelompok-kelompok itu. Menyendiri kalian. Lari dari kehidupan yang rusak itu. Pindah kemana? Cari tempat sepi. Menyendiri. Jaga agamamu dari kerusakan itu. Nah ini syaratnya. Kalau kondisinya seperti itu, memang beruzlah, menyendiri itu lebih utama. Karena kalau kita gabung sama masyarakat, kita rusak. Udah kacau kali pergaulan. Sudah rusak. Ya, manusia sudah gak beragama semua. Nah, kita selamatkan di agama kita. Makanya ada hadis yang bunyinya seperti itu. Bisa jadi satu saat nanti harta terbaik seorang hamba itu ghanam, kambing. Harta terbaik itu kambing. Kenapa? Karena kambing itu dia gembala ke bukit-bukit yang jauh dari orang. Menyendiri dia hidup mengembala kambing. Orang di kota rusak dengan fitnah, baku hantam, bunuh-bunuhan, dia selamat. Ngurus kambing. Fi sya'abil jibal, di kaki-kaki gunung. Tak santai. Ngangon kambing. Ya kan? Orang baku hantam di kota. Rusuh. Perang saudara. Bisa jadi kata Rasul. Harta terbaik seorang hamba nanti adalah kambing. Karena dia aman di bukit-bukit, di gunung-gunung, pedalaman, kampung-kampung. Enggak pusing dia mikir manusia berseteru, berantem, bunuh-bunuhan, dia selamat. Gitu. Nah, jadi uzlah itu bisa lebih utama dari pergaulan hidup dengan manusia kalau kondisinya begitu. Dan alhamdulillah hari ini kondisi itu belum ada. Belum ada. Kalaupun sekarang banyak fitnah kekacauan, masih belum mengancam agama kita. Malah kalau kita sekarang hidup bergaul dengan manusia, bermasyarakat, itu masih nampak besar faidahnya. Masih nampak bagusnya, seperti dakwah masih tegak. Kita masih bebas menyampaikan nasihat agama, ceramah, dakwah, ya kan? Masih.
masih aman, masih diterima masyarakat. Nah, tapi kalau ada kondisi sejelek itu kehidupan manusia, seburuk itu, yang tadi kondisi fitnah, ya kita cari selamat. Kita pindah ke kampung-kampung pedalaman sana. Berkebun aja kita di situ, miara kambing. Nah, berkebun, melihara kambing, ternak kambing, aman. Nah, sampai mati. Kita nggak ikut campur dengan bunuh-bunuhan manusia di kota, di tempat ramai. Kita selamat dari fitnah. Itu dia. Jadi ketika ulama berdebat tentang mana yang utama, bergaul atau menyendiri, sebenarnya masing-masing pendapat itu betul jika cocok syaratnya. Itu dia. Ya kan? Jika cocok syaratnya. Nah, maka jangan pula sekarang kalian dengan dalih aku pusing, aku lihat fitnah hidup ini sekarang. Aku mau menyendirilah, pindah ke kaki gunung. Padahal kau punya ilmu, kau dibutuhkan ilmumu oleh manusia, kau menyendiri di sana. Nggak betul itu. Ditambah lagi ada syarat untuk uzlah itu boleh dan lebih baik daripada bergaul. Kamu tidak boleh terlewatkan dari Jumat. Tidak boleh. Walaupun kamu mau uzlah menjauh dari manusia, jangan sampai kau tinggalkan Jumatan, jamaah, sholat. Tidak boleh. Tetap kau harus sholat dengan kaum muslimin. Jumatan. Jangan terus kau sholat di gubukmu di gunung itu sendirian. Salah itu. Jumatan dengan masyarakat, dengan kaum muslimin. Berjamaah. Nah, jadi begitu perinciannya antara al-mukhalatah dengan al-uzlah. Ya, insya Allah hari ini belum sampai kita butuh beruzlah. Belum. Paham nggak? Belum sampai. Yang sekarang penting sama kita apa? Kita tetap bergaul dengan manusia dan jaga syarat-syaratnya. Sabar. Sabar dan jangan pergaulan melalaikan dari agama. Nah, jangan melalaikan dari agama. Hati-hati kalian ya. Udah berapa kali dinasihati, hati-hati teman dekat. Hati-hati. Kalau udah nggak betul orang itu nampak ngajak-ngajak dosa aja kerjanya. Kita udah bicara pelajaran yang kemarin itu, ya kan? Itu orang apa itu? Apanya? Tentaranya iblis, setan manusia, ya. Kerasukan iblis. Jangan didekati, jauhi sampai sembuh pengaruh iblis itu dari dia. Karena kita ini lemah ya, kita lemah. Kita ini gampang dipengaruhi. Kalau sabar aja orang membisik-bisikkan ke kita, pengaruh, ngasih pengaruh. Berubah kita bisa. Hati kita lemah. Apa katanya Ibnu Taimiyah? Al-qulubu dha'ifah, hati itu lemah. Hati-hati, bahaya kalian. Berkawan sama orang jelek, itu pengaruhnya kuat. Nanti kalian goyang. Hati kalian lemah. Al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Sedangkan syubhat menyambar. Jadi enggak main-main ini larangan berkawan sama orang jelek. Serius, betul. Tahu yang baik bisa rusak dibuat kawan jelek. Percayalah. Sebab tadi itu hati lemah ditambah memang setiap manusia jiwanya condong kepada yang buruk. Yang Semua kita sama. Ini condongnya hati kita ini kalau dituruti, ini enaknya buat yang dosa aja ini, ya kan?
buat dosa, nggak usah ibadah. Itu condong hati kita. Karena hati kita hati manusia. Hati manusia ini kata Allah, wa innan nafsa la'ammaratun bisu, jiwa kita ini mendorong yang buruk aja. Kita bukan malaikat. Nah, kalau malaikat iya. Mereka itu condongnya kepada ketaatan saja, nggak selera nengok maksiat. Lah kalau kita terbalik, kita seleranya maksiat. Jadi jangan kalian pancing-pancing selera itu gara-gara mulut kawan yang buruk mempengaruhi, ngasih contoh yang jelek. Nanti kau tumbang, nggak tahan kau nanti. Paham? Hah? Nggak kuat kalian nanti, tumbang. Aku kuat, aku ada ilmu. Aku nggak bisa digodanya. Jangan coba-coba. Nanti tumbang kau. Karena hatimu cocok dengan itu. Ditawarkan itu. Waduh. Bagaimana mau tahan? Itu namanya nyuruh kucing puasa makan ikan. Ngerti? Bagaimana mau tahan kucing? Dikasih ikan segar di depannya. Macam mana mau tahan dia? Nah, betul nggak? Kalau kalian kasih bolu tadi entah pula dia bisa tahannya. Enggak makanannya itu, enggak seleranya. Lah ikan, waduh, bagaimana mau tahan dia? Itulah kita. Jadi kita ini lemah. Jangan sok-sok macam-macam, sok hebat pula. Aku bisa atasi kawan jelek. Tak bisa digoda aku. Jangan. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa kita mendorong yang jelek saja ini. Hati-hati. Datang contoh jelek, ngajak jelek, kawan itu goyang. Sekali dua kali bisa kau tolak. Jangan, nggak bisa. Sekali dua kali tiga. Terus tumbang kau. Tak kuat kau berdiri. Tak mampu. Nah. Ya? Nah itu dia. Hati-hati bergaul sama manusia. Hati-hati. Gak penting sama kita cap orang gaul tuh gak penting. Gak ada gunanya itu. Iya, gak bawa ke surga itu. Paham? Kemudian bab 164. Babus sabri 'alal adza. Nah, diulang lagi. Bab sabar atas gangguan. Tadi bab sabar atas gangguan manusia. Dalam hal pergaulan. Nah kalau ini babus sabri 'alal adza, bab sabar atas gangguan. An Abi Musa, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Musa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adzan yasma'uhu minallahi azza wa jalla." Tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar. Enggak ada yang lebih sabar atas gangguan yang menyakitkan, yang didengarnya. Enggak ada yang lebih sabar ketika diganggu, mendengar gangguan, melebihi Allah Azza wa Jalla. Allah itu paling sabar tahu. Bagaimana bentuk sabarnya? Wa innahum la yad'una lahu waladan. Sesungguhnya Allah itu dianggap oleh mereka orang musyrikun punya anak. Ya Allah. Apa enggak menyakitkan itu? Allah dibilang beranak, Allah Tuhan Bapa. Sakit enggak itu? Allah yang Maha Esa, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tak beranak, tak berbapak, tak beribu. Tahu-tahu ada hambanya bilang, Allah Tuhan Bapa punya anak. La ilaha illallah. Itu kan menyakitkan kali itu.
pelecehan. Tapi Allah Ta'ala wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Tetap saja Allah beri mereka kesehatan. Allah beri mereka rizki. Yang bilang-bilang Allah punya anak itu tetap dikasih sehat, dikasih rezeki. Sabarnya Allah. Nah, ini yang mau kita perhatikan untuk ditiru. Allah menuntunkan kepada kita akhlak sabar. Karena kalau kita pikir-pikir, jika Allah menuruti marahnya, habislah sudah manusia ini. Habis. Allah dibilang punya anak. Allah dibilang punya sekutu. Kalau dituruti, bawa emosi istilah kita. Selesailah, hancurlah manusia ini. Tapi Allah Ta'ala walaupun dibegitukan oleh hambanya, itu sesuatu yang menyakitkan seharusnya. Tapi Allah tetap memberi mereka kesehatan, memberi mereka rezeki. Dikasih juga sehat, kasih rezeki. Orang-orang kafir, musyrik itu. Kasih. Sedangkan mereka sudah berbuat sesuatu yang menyakitkan terhadap Allah. Mereka anggap Allah punya anak. Makanya mereka bahasakan Allah Tuhan Bapa. Tuhan Bapa di surga. Itu jahat kali cakap itu. Itu melecehkan Allah itu. Menghina Allah itu. Allah dibilang punya anak. Ngeri itu. Ya kan? Tapi Allah Ta'ala sabar. Enggak diturutkan Allah marah tuh. Kalau diturutkan Allah marah tuh udah habislah berapa jumlah penduduk dunia ini. Dimatikan Allah, dihancurkan Allah. Nah, udah berapa banyak? Dimusnahkan Allah mereka. Tapi Allah enggak. Allah kasih mereka kehidupan. Allah kasih sehat. Allah kasih rezeki lagi. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian an Abdullah wa huwa bin Mas'ud. Dari Abdullah dan beliau adalah Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Qasaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qismatan. Pernah Nabi membagi sebuah pembagian. Kaba'di makana yaksim. Sebagaimana sebagian yang sudah beliau bagikan. Pernah ada bagi-bagi gitu. Bagi-bagi kepada para sahabat. Ketika Rasul membagi, faqala rajulun minal ansor. Ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor berkata. Ngasih komentar. Apa katanya? Wallahi innaha laqismatun ma urida biha wajhullahi azza wa jalla. Ya Allah. Berani ngomong gitu. Demi Allah katanya, ini pembagian yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Dituduhnya Rasul membagi pembagian itu bukan mencari ridho wajah Allah. Ngeri gak cakap itu? Nah, itu Rasulullah loh itu digitukan. Padahal manusia paling ikhlas kepada Allah dalam beribadah, ya Rasulullah. Ini dibilangnya, bahasa lainnya gitu, gak ikhlasnya itu. Gak cari wajah Allah itu, pembagian itu. Nah, tuh makanya, lihat ini langsung kita sadar. Ketika kita berdakwah, ketika kita berbuat kebaikan, ada orang tetap gak suka yang kita buat, tetap menjelekkan, kita gak terkejut, biasa saja. Karena salah kalau kalian berharap semua yang kalian dakwahkan, yang kalian buat kebaikan, semuanya cocok
di mata manusia. Itu salah. Harapan salah itu. Nggak akan terjadi. Jangankan kita. Ya tulabal ilm. Rasulullah saja, begitulah beliau pernah dilakukan perbuatan tuduhan oleh sahabat Ansor. Dituduh nggak ikhlas. Rasulullah yang paling ikhlas. Apalagi kita. Nah, jadi kalau kita dakwah, kita nyampaikan ilmu, udah paling bagus. Kita berbuat baik sama orang, tetap aja ada orang menilai kita jelek. Alah, itu cari muka misalnya. Itu nggak ikhlas itu. Biasa saja, kalian nggak usah terkejut, emosian, nggak usah, biasa. Rasul aja pun digitukan, apalagi saya. Paham nih? Ini pelajaran untuk menghibur hati kita ketika kita mendapati celaan manusia nggak berhenti-henti kepada kita. Apapun yang kita buat, terus saja ada aja yang mencela, ada aja menyalahkan, ada aja menuduh yang enggak. Terserah. Enggak apa-apa, teruskanlah kalian. Enggak apa-apa. Kembali ke pelajaran poin 163. Itu namanya azan nas. Paham? Harusnya bagaimana sikapmu? Azan nas, gangguan manusia, harus sabar. Lapang dada, urut dada, sabar. Gak usah mancing emosi, panas kepala. Biasa itu hidup. Kita di dunia ini begitu. Gak akan ada kamu hidup selalu disukai orang. Paham tuh? Gak ada itu. Karena manusia ini macam-macam jiwanya. Ada pendengki, pendendam, ya. Macam-macam. Jadi kalau kita digitukan orang, ya wajar. Mungkin dia dengki sama kita. Ditengoknya kau kok buat baik aja ini orang ini. Dengki hatinya, nggak bisa niru. Difitnahnya lah kau. Ini orang kok dakwah ini mantap kali dia ini nyampaikan ilmu. Ilmiah. Dengki hatinya. Dia nggak pandai. Dijelekkannya kamu. Paham tuh? Jadi tuduhan itu ke Rasulullah dilakukan. Itu pembagian nggak cari ridho Allah. Wajah Allah. Qultu ana. Aku pun berkata dalam hatiku. Kata Ibnu Mas'ud. La aqulanna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku laporkan ini ke Nabi karena Ibnu Mas'ud dengar cakapnya orang Ansor ini. Oh, ini ku laporlah ini ke Nabi. Fa ataituhu wa huwa fi ashabihi fasarartuhu. Aku datang ketemu Nabi, ketika itu Nabi berada di tengah para sahabatnya. Fi ashabihi fasarartuhu. Aku pun bisik-bisik sama beliau, melapor. Bisik-bisik untuk melapor. Di sini ada faedah ini sebelum kita lanjutkan terjemahnya. Di sini faedahnya apa? Bolehnya melapor kepada seseorang yang berhak menerima laporan itu demi untuk memperbaiki kemungkaran. Boleh. Bukan termasuk adu domba ini. Bukan. Bukan. Ibnu Mas'ud bukan mengadu domba Rasul sama sahabat tadi. Bukan. Tapi beliau menyampaikan. Ini kalau sudah Nabi yang begini aja dianggap tidak ikhlas. Wah, ini orang bahaya ini. Kalau nggak ditegur nih, harus dirubah ini kejahatannya, kemungkarannya. Jadi boleh. Dan itu bukan termasuk ghibah, bukan namimah. Melapor kepada yang berhak. Iya kan? Iya. Nggak apa-apa itu.
boleh. Makanya di sini kita punya aturan begitu. Ya. Kalau kamu ada masalah, laporkan. Enggak salah, wah kibus sekali dia itu. Enggak, laporkan. Kalau enggak lapor, mualim enggak tanggung jawab ya. Kayak kasus-kasus yang kemarin tuh, ada kata menzolimi, dizolimi aku, diginikan. Kalau enggak lapor, bagaimana mau tahu? Bagaimana mau diselesaikan? Bagaimana mau disidang? Takut aku, nanti aku dibilang tukang kibus. Tanggung kaulah sendiri. Macam mana pula mau diawasi kau 24 jam sama temanmu? Ditempelkan di kepalamu CCTV gitu. Satu orang satu. Biar mualim tahu tiap kejadian di pondok ini gitu. Ya nggak bisa. Ya harus lapor. Ada orang menzolimimu, ada orang menyakitimu, kamu laporkan. Gitulah harusnya. Ya, jadi melaporkan kepada yang berhak menerima laporan boleh. Itu bukan bentuk ghibah, adu domba, bukan. Nah ini ke Rasulullah. Bahkan Rasulullah yang diceritakan. Dilapor ke Rasulullah sama Ibnu Mas'ud. Fasyaqqa dzalika alaihi, maka terasa berat itu atas Rasul mendengar laporan itu. Wa taghayyara wajhuhu wa ghadiba, sampai berubah muka Nabi, beliau marah. Marah mendengar laporan itu. Kok bisa ya? Ada sahabat bilang Nabi enggak ikhlas membagi pembagian. Marah, muka Nabi nampak berubah. Taghayyara wajhuhu. Sampai kata Ibnu Mas'ud, hatta waditu anni lam akun akhbartuhu, sampai aku kepingin kalaulah aku janganlah tadi melapor ke Nabi, tidak aku kabarkan. Kayak nyesal Ibnu Mas'ud nengok Rasul marah, mukanya marah. Rasa-rasanya maunya jangan ngelapor lah gitu. Waditu anni lam akun akhbartuhu. Kepengen aku maunya tadi aku nggak ngelapor gitu. Macam menyesal Ibnu Mas'ud. Karena dia nengok Rasul berubah, marah. Tapi ternyata tsumma qala, Nabi bersabda. Ternyata walaupun mukanya marah, berubah, tapi Rasulullah berkata, qad uziya Musa bi aktsara min dzalika fasabara. Allahu akbar. Malah Rasul bilang apa? Sungguh Nabi Musa pernah disakiti lebih banyak dari itu, tapi beliau sabar. Ya marah spontan wajar. Iya kan? Itu manusiawi istilahnya. Ketika kamu dituduh yang gak cocok dengan kamu buat. Dituduh kamu. Sedangkan kamu berbuat itu gak untuk itu. Dituduh. Sembarangan. Ya marah. Tapi terus Nabi sabar. Kata Nabi, Nabi Musa lebih banyak lagi disakiti. Di zaman Nabi Musa hidup. Dan inilah salah satu keutamaan Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam terkenal sosok Nabi yang paling sabar. Tapi beliau walaupun disakiti kaumnya, tak apa-apa, sabar. Jadi Rasul teringat Nabi Musa. Kata Rasulullah, Nabi Musa lebih banyak disakiti daripada ini, kasus ini. Maka Nabi Musa tetap sabar. Nah, jadi begitulah Rasulullah SAW itu orang yang sabar, lembut, halim, lembut. Nah, jadi begitulah hidup sampai Rasulullah pun digitukan, ya kan? Sehingga kita nggak pernah berharap maunya orang menilai kita baik aja. Bagus-bagus saja menilai kita. Nggak bisa itu. Karena kehidupan ini, kehidupan yang beginilah modelnya. Kehidupan yang campur baur.
Orang baik, orang jahat, orang hatinya bersih, hatinya kotor, hatinya mendengki, macam-macam. Makanya jangan pernah lupa kalian, supaya jangan pusing mikirkan semua komentar itu, semua cakap itu, cakap manusia. Yang penting rumusan kita apa? Kita berbuat sesuai dengan hukum Allah. Tujuan kita cari ridho Allah. Itu aja pegang. Jadi yang lain-lain tuh nggak pengaruh itu. Komentar sana, komentar sini. Yang pasti yang kita buat cocok dengan ridho Allah. Sesuai. Iya, sesuai. Salah nggak saya berbuat? Enggak, teruskan. Oh nanti orang bilang begini. Jangan peduli itu. Jangan peduli itu. Ya kan? Jangan peduli itu. Yang penting yang kalian buat tuh salah nggak dalam agama? Enggak. Betul. Ya sudah lanjut. Nggak usah pikir komentar orang. Nggak siap-siap nanti. Pasti kau bingung kalau mikir apa komentar orang. Ayalah, bingung. Nah, macam bersedekah lah misalnya ini bersedekah. Ada orang minta sedekah sama kamu. Ketika kau bersedekah kepadanya, dia butuh. Bagus nggak secara hukum? Bagus. Itu amul miskin namanya, ngasih makan orang miskin, ya kan? Bagus. Tapi adakah mungkin orang mencela dengan itu? Ya ada saja. Padahal yang kau buat bagus. Bisa aja orang mencelamu dengan tuduhan tak ikhlas itu. Cari muka itu biar dipuji dermawan. Bisa. Betul nggak? Nah, padahal kamu berbuat sesuai agama. Nah, bisa saja orang komentar gitu. Dituduhnya pula kau nggak ikhlas. Cari muka. Cari pujian. Padahal kamu nggak ada niat itu. Kamu niat memang mau bantu. Selesai. Orang nuduhnya yang enggak. Gitulah dia. Ngasih banyak salah. Dituduh orang apa? Nah, tengok tuh. Banyak kali ngasihnya. Biar dikesankan orang kaya. Ngasih sikit salah. Tengok tuh sikit kali. Pelit. Iya, nggak ada betulnya memang. Nggak ngasih pun salah. Aduh, kalau mikir cakap orang ada aja salah kita. Begitulah dia. Makanya kata orang, masalah kalau dihina kita, direndahkan kita, disalahkan kita, nggak usah peduli. Karena sehina-hina kita direndahkan orang, kita nggak akan pernah jadi kotoran. Biarkan orang mau menyalahkan kita, menghina kita nggak akan pernah jadi kotoran. Kita tetap manusia. Sama kayak dipuji-puji. Nggak usah hidup mau dipuji-puji. Karena dipuji-puji setinggi apapun kalian, kepengen kali cari sanjungan, pujian, dielu-elukan, kalian nggak akan bisa setinggi rembulan. Nah, itu dia. Walaupun orang nyanjung-nyanjung kalian, kau dermawan, kau orang kaya yang baik hati misalnya, kau orang berilmu yang mantap, ilmumu luas begini. Kau nggak akan bisa setinggi rembulan. Walau dipuji-puji, setinggi apapun pujiannya, kau tetap di bumi ini. Nggak akan kau melambung-melambung setinggi rembulan. Begitu kau dihina pun sama. Walaupun orang menghinamu, entah apa-apa cakapnya tentangmu, biar aja, kau tak akan jadi kotoran. Kau tetap seorang manusia yang mulia di mata, di hadapan Allah Ta'ala. Ya betul? Begitulah gambaran hidup ini. Karena yang penting sama kita apa? Kita beramal sesuai dengan dalil. Kita nggak peduli apapun resikonya. Kita nggak mengharap apapun keuntungannya dari manusia. Kita mengharap dari Allah. Yang kita cari dari Allah balasannya, bukan dari manusia. Makanya kita nggak takut resikonya.
hinaan apapun gara-gara buat baik. Gak takut kita. Karena hidup memang begitu. Ya kan? Hidup memang begitu. Makanya dalam hidup ini menggambarkan manusia ini macam-macam ragamnya. Ada istilah yang biasa sekarang populer apa? Kau tak perlu menyanjung-nyanjung dirimu. Hah? Karena orang yang suka sama kamu memang udah suka, nggak butuh itu. Nggak perlu kau cerita-cerita yang hebat-hebat tentang dirimu. Kalau orang udah suka sama kamu, dia nggak butuh itu. Dia tetap suka sama kamu. Walaupun kamu nggak cerita kebaikanmu begini, nggak usah. Dan orang yang benci kepadamu nggak percaya itu. Paham nggak? Karena orang kalau udah benci sama kita, kalian cerita kayak manapun kebaikan kalian, dia tetap nggak suka, dia nggak percaya. Kau udah jelek aja di matanya. Makanya nggak perlu banyak cerita hidup ini. Nggak usah banyak kombur, banyak cerita. Aku begini, aku begitu, aku begini, aku alah sudah. Iya. Memang hati manusia dua macam, yang suka sama kita, yang nggak suka. Ya begitulah hidup. Nggak perlu kau membela diri kalau kau dituduh yang enggak pun nggak usah. Heboh kali. Karena orang yang suka sama kamu nggak peduli. Dengan pembelaanmu tuh nggak peduli dia. Yang penting kau tetap suka, disukainya. Walaupun kau dirasanya cerita orang buruk tentang kau. Nggak usah kau bela diri pun dia tetap suka. Dia nggak butuh pembelaanmu. Sebagaimana orang yang benci kepadamu tak akan percaya pembelaanmu atas dirimu. Karena di matanya tetap satu, kau buruk. Walaupun kau bela, aku nggak begitu, aku nggak bisa, kau buruk. Jadi tergantung orangnya hidup ini ya. Yang suka sama kita akan menilai kita baik, yang nggak suka akan menilai kita buruk. Makanya jangan pikirkan penilaian orang. Yang mau kita pikirkan apa? Penilaian Allah Ta'ala, ridho Allah. Gitu. Nah, jadi ini pelajaran kita. 2 bab untuk sore hari ini. Intinya kedua bab ini menyuruh kita sabar. Banyak sabar hidup ini, isbiru. Ya kan? Sampai kita tadi pagi belajar manhaj. Menghadapin pemerintah yang zolim pun sabar. Ya. Jangan ada kata memberontak, sabar. Menghadapin sesama masyarakat pun sabar. Iya, banyak sabar. Karena Rasul aja pun digitukan. Pada Rasul manusia termulia sedunia. Paling tinggi derajatnya. Utusan Allah, kekasih Allah. Bisa juga diomongin kayak gitu. Masya Allah. Makanya menyakitkan kali tuduhan itu. Rasulullah sempat marah, mukanya merah, tapi nggak ngomong, mukanya merah, tapi sabar. Ya, hidup ini banyak sabar. Nah, itu intinya, hidup banyak sabar. Karena orang sabar itu orang utama. Innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.